Assalamualaikum Sobat Kreatif. Welcome to Campus Science bersama saya Risandi. After Effects merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak untuk membuat animasi, motion graphic, compositing, dan efek visual. Nah, kita sebelumnya akan mempelajari basic Adobe After Effects dengan mengenal standar tampilan kerja pada After Effects. Ada application window, di sini merupakan tempat kumpulan menu utama. Bisa untuk mengakses fitur-fitur yang ada di After Effects seperti file, edit, composition, layer, effect, dan sebagainya. Kemudian tools panel. Di sini berisi kumpulan menu-menu untuk mengedit atau membuat video nantinya. Berisikan seperti selection tool, ada pen tool, text, dan lain-lain. Sementara untuk project panel, di sini berisi kumpulan bahan-bahan dari video yang akan dibuat nantinya. Dan juga tempat tampilan efek nih yang bisa digunakan dalam sebuah layer. Berikutnya untuk composition panel. Nah, ini untuk menampilkan sebuah video dan isi keyframe dari panel timeline yang telah dibuat. Kemudian ada juga efek dan preset. Panel ini ada banyak efek, ya sekitar 50 lebih yang memungkinkan untuk menganimasikan sebuah objek dengan cukup mudah. Lalu pada timeline panel dan time grab ini berfungsi sebagai penampil durasi dan panjang dari suatu video, juga sebagai penampil layer serta menampilkan keyframe yang telah dibuat. Oke, selanjutnya tahap membuat project baru. Biasanya saat kita membuka Adobe After Effects akan muncul dua pilihan, New Project dan Open Recent. Nah, ini merupakan sebuah tampilan Open Project. Kemudian selanjutnya kita harus memilih New Composition atau di sini lembar barunya lah atau new dokumennya. Kita klik, akan muncul tampilan panel Composition Setting. Nah, di sini kita bisa rename ya bagian composition name-nya. Misal project 1. Kemudian pilih preset atau format. Nah, ini bisa disetting ya. Bagian format di sini semisal mau SDV atau SDTV 72025. Ini merupakan satuan half HD ya dengan ukuran 1280 kali 720 pixel. Kemudian 25 di sini adalah satuan frame per second. Atau juga bisa menggunakan Full HD-nya di SDTV di sini ya 1080. Ukurannya standar 1920 kali 1080. Nah, tinggal dipilih mau satuan frame per second-nya 24, 25 atau 29,97 atau bisa sampai ke Ultra HD ya 4K. Saya akan pilih yang standar yang Oke, lalu kemudian untuk pixel aspect ratio di sini biasanya saya tidak ubah ya untuk square pixel karena frame aspect ratio di sini menggunakan 16:9. Ya tadi sudah ya untuk frame rate-nya frame per second-nya 25. Kemudian untuk resolution, nah ini merupakan sekedar tampilan ya. Jika memang speknya dirasa kurang untuk bisa render previewnya yang lebih lancar, bisa menggunakan half, third, bahkan sampai ke quarter. Dan ini tidak mempengaruhi hasil akhir atau renderan. Kemudian untuk duration. Nah, ini bagian duration paling kiri merupakan satuan jam. Kemudian kedua di sini merupakan menit ya, dan yang ketiga di sini detik satuannya, dan terakhir adalah frame. Oke. Kemudian untuk background color. Ya, ini untuk terlihat aja ya, background colornya mau digunakan warna hitam, warna putih ya atau yang lainnya. Oke, saya pilih warna putih misal. Kemudian klik OK. Ya, ini merupakan standar di sini transparannya ya. Ini toggle transparansi grid. Nah, kalau misalnya dinonaktifkan ya tadi ya pilihan background color yang munculnya warna putih. Oke.
Kemudian ini merupakan sebuah composition baru. Jika ingin menambahkan sebuah image ataupun video, bisa ke file, lalu import dan file. Klik. Ya. Ada beberapa opsional ya dalam mengimport sebuah file, entah itu image ataupun video. Nah, untuk bagian image ya biasanya dia import as-nya akan nonaktif ya. Kalau semisalnya kita ke file PSD atau file dari Adobe Illustrator, yaitu kan ada beberapa layer, dia akan aktif ya import as-nya. Ada pilihan footage, composition, retain layer size, dan composition aja nih yang ketiga. Untuk footage dia akan membuat menjadi satu file aja ya, atau menjadi satu layer. Kemudian untuk composition, nah ini akan aktif ya, akan terlihat filenya yang ada di Adobe Photoshop ya, layer-layernya akan ada semuanya, ataupun yang ada di Illustrator. Dengan retain layer size-nya ini merupakan poros ataupun titik sumbunya sesuai pada gambar masing-masing. Sementara untuk yang composition sesuai dengan media kertasnya untuk poros ataupun titik sumbunya. Di sini misal saya klik footage, lalu klik open. Nah, ini ada pilihan lagi ya. Ini tadi ya, dipilih footage lalu klik OK. Nah, dia akan merge jadi satu file. Akan saya ulang lagi, file, import file. Nah, jika saya pilih menjadi import as-nya composition, nah ada pilihan lagi di bawah yaitu create composition. Nah, standarnya ini akan terchecklist karena akan kita buat sebuah komposisi baru sesuai dengan ukuran yang kita buat sebelumnya di Adobe Photoshop. Oke, klik open, akan muncul lagi import kainnya, composition, lalu klik OK. Sebelumnya tadi ya, untuk di project 1 kita coba bagian file tadi yang tidak menggunakan composition tapi footage. Saat kita drag ke bawah ya, ini jadi satu layer atau satu file tadi bergabung ya, atau merge. Kemudian kalau tadi yang menggunakan composition, dia akan membuat folder. Nah, ini merupakan file satu-satu ya, yang sebelumnya memang sudah saya buat layernya untuk mengedit bagian objeknya nih satu persatu ya. Nah, inilah compositionnya, bisa langsung di double klik ya. Nah, ini membuat composition parallax ya. Kalau tadi yang ini project 1 kita tidak mendrag file di folder tapi langsung aja ini composition di double klik. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini udah satu-satu bagian dari layer yang ada di file ini ya, satu-satu sesuai yang ada di Photoshop. Selanjutnya bisa dibuat pergerakan atau efek lainnya. Oke, kemudian jika ingin merender ya, atau merender preview ya, maksudnya di sini untuk melihat sementara pergerakannya, itu bisa menggunakan di preview ini ya, bagian kanan, atau dengan menggunakan shortcut spasi. Klik ya, dia biasanya akan berjalan waktunya ya, sesuai dengan efek ataupun animasi yang diberikan. Oke, inilah basic Adobe After Effects dalam mengenal user interface. Terima kasih. Wassalamualaikum.